Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Wa qala azza wa jalla karim fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Allahu muslim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaquna fawzan 'azima. Hadirin rahimakumullah, di antara rukun yang wajib kita imani adalah iman kepada takdir, atau para ulama menambahkan iman kepada qada dan qadar takdir. Iman kepada ketetapan Allah, qadanya dan berupa takdir. Kenapa dibedakan qada dan qadar? Tentu ada perbedaan definisi, di mana kita pahami, kita sering dengar qada adalah ketetapan Allah sama ketetapan Allah, ketetapan dan ketentuan Allah yang ajari, di mana ketetapan dan ketentuan Allah itu tidak ada keterlibatan Allah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya penciptaan langit dan bumi, adanya siang, adanya malam, adanya berpasang-pasangan, adanya baik dan buruk, adanya malaikat, adanya setan, adanya surga dan adanya neraka, ada kehidupan dan ada kematian. Yang hidup bodohnya pasti ada kematian, ada kehidupan, ada kematian. Itu namanya qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun qadar atau takdir, sama-sama ketentuan dan ketetapan Allah yang wajib kita imani sebagaimana qada Allah tersebut. Tetapi bedanya, kalau takdir ini ada keterlibatan makhluk Allah termasuk manusia di dalam ketetapan takdir, ada keterlibatan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran bisa kita lihat dua alur penetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kedua alur itu saling beriringan lalu menuntut, lalu sampailah ketemu dalam satu titik yang namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya ungkapkan tadi, bahwa takdir itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah yang wajib kita imani setelah terbukti, setelah nampak dan setelah terjadi. Karena bagaimanapun takdir itu harus kita imani setelah telah terjadi. Alur yang pertama adalah alur keterlibatan kita di dalamnya, yaitu alur sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan hal tersebut di dalam surat Al-Fatih ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi qad khalat min qabl. Itulah perjalanan sunnatullah
yang telah diawali sejak Adam turun ke bumi ini. Itulah gelap sunat Allah di sana. Qad khalat min qablu, yang telah berlaku sejak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak ada perubahan di dalam sunnatullah. Perjalanan dan usaha upaya manusia untuk berubah mencari takdir yang terbaik, berusaha dan upaya itulah ditempuh dengan jalur sunnatullah yang ditempuh bukan hanya orang yang beriman saja, tapi setiap manusia yang terlibat sampai kepada satu titik namanya takdir. Setelah kita sunnatullah itu berusaha, baik orang yang beriman ataupun tidak beriman, itu namanya sunnatullah. Perjalanan sunnatullah, hukum-hukum kaun, hukum-hukum alam yang Allah terapkan, hukum kaun alam itu pada manusia di alam dunia ini, baik orang kafir, orang musyrik, orang bertauhid dan sebagainya. Ketika takdirnya dia mencari rezeki, berarti harus berusaha. Tidak mentang dia orang beriman cuma berdoa saja, tidak, harus berusaha. Dia mentang dia tidak pernah menyentuh air pun, tidak pernah sholat, tidak beri rezeki. Ketika menempuh jalur sunnatullah, Allah tetapkan dia miskin, Allah tetapkan dia kaya. Takdir miskin dan kayanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sunnatullahnya tentu harus diperjalankan. Alur yang kedua, kita bisa lihat firman Allah di dalam surat yang populer, yaitu surat Yasin ayat 82. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Innama amruhu, sesungguhnya urusannya, idza arada syai'an, ketika ada iradah Allah, syai'an terhadap sesuatu. Kalau tadi sunnatullah, perjalanan usaha manusia nanti beriringan, yang kedua dengan iradah Allah. Iradah Allah, innama amruhu, sesungguhnya urusannya, idza arada syai'an, ketika ada iradah Allah syai'an terhadap sesuatu, ayyakuna lahu kun fayakun, Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Sunnatullah dan iradah Allah ini seiring berjalan beriringan, lalu keduanya akan merujuk dan bertemu dalam satu titik yang namanya takdir. Dan itu wajib kita imani sebagai rukun iman yang keenam. Ketika rukun iman yang pertama adalah iman kepada Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memerintahkan iman yang terakhir adalah iman kepada ketetapan yang Maha Kuasa tersebut, yang Maha Alim, yang Maha Mengetahui, yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Khabir, yang Maha Memantau. Ketika menetapkan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata-mata pun mayakunnya itu, tetapi tentunya bersandarkan kepada sifat Rahman Rahim dan 99 sifat Asmaul Husna yang terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beriringan dengan sunnatullah, beriringan dengan iradah Allah, bertemu dalam satu titik yang namanya takdir. Dan takdir yang wajib kita imani adalah takdir yang terbaik, meskipun hal tersebut tidak berpihak kepada keinginan kita. Itulah hadirin rahimahullah, rukun iman yang keenam yang wajib kita imani, iman kepada takdir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qada'nya, Allah membagi rezeki. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah tanggung rezekinya. Itulah qada' Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tetapi dapat dan tidaknya, miskin dan kaya, besar dan kecilnya, karena terlibatan kita langsung dalam mencari rezeki, itu adalah takdir.
Penetapan rezekinya adalah qada, tetapi dapat dan tidaknya bagi kita miskin dan kayanya, besar dan kecilnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kita keterlibatan kita di dalamnya. Tetapi kalau kita sudah berusaha dan Allah tetapkan kita kaya, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berpihak kepada apa yang kita inginkan. Tetapi tentunya takdir yang kita tidak berpihak kepada keinginan kita pun, yang itu wajib kita imani, karena hakikatnya tidak semena-mena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir tersebut kecuali di sana ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya. Ketika keimanan kita totalitas kita imani, kita akan mendapatkan hikmah di balik ketetapan itu. Tetapi ketika totalitas itu tidak nampak dalam keimanan kita, Allah enggan memberikan hikmahnya. Yu'til hikmata man yasha, Allah memberikan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa Allah telah berikan hikmah kepada seorang tersebut, faqad utiya khairan katsiran, sungguh orang tersebut telah diberikan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya hikmah dalam satu peristiwa yang menyakitkan saja, peristiwa musibah saja, tetapi tentunya hikmah pun harus kita cari ketika ketetapan takdir itu memihak kepada kita. Apa hikmahnya? Jangan sampai kita terlena dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan, dengan keringanan, tetapi justru banyak orang terlena dengan takdir baik yang menimpanya, dan orang banyak sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika takdir buruk menimpanya. Hadirin jamaah rahimahullah, itulah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya takdir yang menimpa kita. Tentunya kita harus waspada dan bersyukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan rukun iman yang wajib kita imani, yaitu iman yang keenam, iman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Suksesnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, usahanya dari kita, ruginya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita mencapai jalur sunnatullah. Barakallahu bihi. Alhamdulillahilladzi domina sa'ada fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, sunnatullah itu ada dua. Yang pertama, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, cara yang terbaik, usaha dan upaya manusia yang baik di dalam menjemput takdir melalui jalur sunnatullah. Dan sunnatullah ini kalau kita lakukan, lalu orang lain contoh apa yang kita usahakan, contohnya ketika kita mencari rezeki dengan cara berdagang, kita dagangnya secara jujur, harganya segini, untungnya sekian, lalu dagangannya dibikin rapi, dibikin bersih, lalu timbangannya benar-benar dijaga. Adakah orang yang jujur itu sukses? Banyak. Adakah orang yang curang itu sukses? Ada. Ada orang yang korupsi berhasil? Ada. Ada yang tidak berhasil? Ada. Berhasil dan tidaknya, sukses dan tidaknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terpenting adalah, yang menjadi ukuran dan tugas kita adalah, jalur yang kita tempuh adalah sunnatullah, yaitu sunnatan hasanatan, cara yang terbaik. Dan itu yang menjadi ukuran barometer amal soleh kita, upaya dan usaha kita yang akan menjadi nilai amal soleh nanti di akhirat kita. Dan kalau cara dan upaya kita itu dicontoh oleh orang lain, Rasulullah SAW bersabda, man sanna bil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam sunnatan hasanatan, cara yang baik, lalu dicontoh oleh orang lain, falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'da, maka kata Rasul, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Berapa banyak orang mencontoh? 10
Jumlah orang yang mencontoh caranya mendapatkan pahala 10 dikalikan menjadi 100. Dia mendapatkan pahala yang sama karena memberikan contoh cara yang terbaik. Tetapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sunnah yang kedua adalah sunnah yang buruk. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sabda Rasul, barang siapa yang melakukan di dalam sunnatullah itu sunnah cara yang curang, cara yang buruk, cara yang tidak adil, melanggar hukum, melanggar norma, melanggar etika, falahu wijruha wa wijru man amila biha ba'da. Bagi dia mendapatkan dosa, dia sudah bertobat, tetapi estafeta dosa terus mengalir. Karena apa? Ada orang lain yang mencontoh caranya, kerja dengan cara suap, mencari jabatan dengan cara suap, berhasil, sukses dan tidaknya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kaya dan miskinnya takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan cara curang. Tetapi kalau sunnahnya sunnah sayyi'ah, lalu orang lain mencontoh, dia sudah pensiun, dia sudah tobat, dosanya terus mengalir. Dosa siapa? Dosa orang lain yang tidak tahu dia mencontoh cara dia dengan cara curang. Falahu wijruha wa wijru man amila ba'da. Berapa banyak orang mencontoh, dia mendapatkan dosa yang sama. 10 kali dosa berarti dikalikan berapa banyak orang mencontoh caranya dia. Walahu wijruha wa wijru man amila biha min ghairi ayyan qusa min awzarihim saya. Tanpa dikurangi dosanya. Karena apa? Dia bisa melakukan tersebut. Dia sukses seperti dia curang, meskipun orang yang curang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dicontoh oleh orang lain. Karena dia mencontoh dari dia, berarti dia mendapatkan dosa meskipun dia tidak melakukan. Hati-hati dan waspada. Ketika kita bersikap, bertindak, berucap, dan memberikan contoh kepada orang lain, contoh kepada anak kita, jangan berdosa, jangan berbohong. Ketika kita berbohong, anak kita berbohong. Karena bisa biasanya dalam keluarga itu bohong menjadi sebuah yang kebiasaan. Hati-hati. Kalau anak kita mencontoh, lalu cucu kita mencontoh, buyut kita mencontoh, lalu ditularkan kepada teman-temannya, kita menularkan sunnah sayyi'ah yang dicontoh oleh anak kita, cucu kita dan teman-temannya. Itu contoh yang kecil. Kita ini sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi contoh kita diulangi oleh orang lain, tentu menjadi dosa yang estafet terus mengalir. Tetapi kalau sunnahnya itu sunnah yang baik, kita akan mendapatkan estafet amal soleh yang mengalir meskipun kita sudah tiada, sampai mengalir ke alam barzakh. Apa itu? Itu termasuk ruang lingkup ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita sudah menularkan ilmu yang bermanfaat dengan memberi contoh yang baik, ditiru oleh orang lain. Berapa banyak orang yang menirunya, kita mendapatkan estafet amal soleh terus mengalir melalui jalur ilmu yuntafa'u bihi. Belum lagi dari rezeki yang ditangkahkan, belum lagi rezeki yang anak soleh. Kalau seandainya kita benar-benar menanam kebaikan di dalam dunia ini sebelum meninggalkan arena kehidupan dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan ini kita semakin mantap meyakini ketetapan Allah itu benar-benar hadir, meskipun tidak berpihak kepada keinginan kita. Apa yang kita inginkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ijabahnya lain dari apa yang kita minta. Yakinilah itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti iman kepada takdir. Mudah-mudahan dengan amal Ramadan ini semakin memantapkan kita iman karena iman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.